Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran kali ini, saya akan melanjutkan masih tentang desain dari reaktor alir pipa. Ya, jadi di sini saya akan tunjukkan serta jelaskan beberapa contoh soal terkait dengan penggunaan persamaan untuk reaktor alir pipa. Oke, kita langsung masuk pada contoh soal yang pertama, ya. Di sini ada sebuah reaksi irreversibel elementer, fasenya adalah fase cair. Jadi di sini ada sebuah reaksi fase cair, di mana reaksinya itu adalah 2A menjadi B tambah C. Nah, reaksi ini dijalankan di sebuah plug flow reaktor atau RAP yang volumenya 800 liter pada temperatur 300 Kelvin. Umpan A yang konsentrasinya 1 mol per liter masuk ke dalam reaktor dengan laju alir volumetrik 5 liter per menit. Nah, mungkin sampai sini saya tandai dulu beberapa data-data yang penting. Di sini ada volume, kemudian di sini ada temperatur. Umpan A yang konsentrasinya 1 mol per liter, berarti ini adalah CA0. Kemudian di sini ada laju alir volumetrik 5 liter per menit. Ini adalah VA0, ya. Kemudian pada 300 Kelvin diketahui nilai konstanta laju reaksinya adalah 0,07 liter per mol menit. Ini adalah K-nya, konstanta laju reaksi. Kemudian yang ditanya adalah berapakah konversi yang dicapai oleh reaksi di dalam PFR tersebut. Ya, jadi ini adalah sebuah reaksi fase cair, reaksinya itu adalah irreversible, elementer, kemudian udah diketahui volumenya, ya, yang ditanyakan adalah berapakah konversi yang bisa dicapai oleh reaksi tersebut. Nah, pertama-tama di sini saya tuliskan terlebih dahulu data-data yang sudah diketahui. Di sini ada volume, kemudian ada suhu reaksi, konstanta laju reaksi, kemudian ada konsentrasi awal reakan, yaitu reakan A, CA0, ya 1 mol per liter. Kemudian ini adalah laju alir volumetriknya, 5 liter per menit. Dan yang ditanya adalah berapakah konversinya. Nah, pertama-tama kalau misalnya kalian temui soal seperti ini, kalian harus ketahui dulu bagaimana persamaan laju reaksinya. Nah, jadi di sini karena di awal soal ini sudah disebutkan bahwa reaksinya adalah elementer, ya kan? Reaksi elementer itu artinya persamaan laju reaksinya itu sesuai dengan koefisien stoikiometri si reaktannya. Jadi kita bisa dengan mudah mengetahui bahwa persamaan laju reaksinya adalah ini. Minus RA sama dengan KCA kuadrat, ya. Di sini karena reaktannya itu hanyalah A, di mana koefisien stoikiometrinya itu 2, berarti adalah K dikali CA pangkat 2, ya. Pangkat 2 ini sesuai dengan koefisiennya si reaktan A. Nah, kemudian yang perlu kalian ketahui juga, yang perlu kalian point out gitu, yang perlu kalian tandai juga, itu ketahui dulu reaksinya itu adalah fase cair atau fase gas, karena nanti dalam penyelesaiannya akan berbeda antara reaksi fase cair dengan reaksi fase gas, ya. Di sini diketahui kan bahwa reaksinya adalah fase cair. Nah, untuk reaksi fase cair berarti kan itu nanti densitasnya konstan. Nah, ketika kita akan menyelesaikan reaksi fase cair, maka kita bisa menentukan nilai CA dengan menggunakan persamaan ini. CA sama dengan CA0 kali 1 minus XA. Ya, jadi ini hanya berlaku untuk reaksi fase cair atau reaksi dengan densitas yang konstan. Nanti kalau misalnya reaksinya fase gas, nanti itu untuk menentukan nilai CA kita nggak bisa langsung gunakan persamaan seperti ini. Nanti akan beda lagi persamaannya, ya. Jadi kalian pastikan
dulu tahu reaksi itu fase gas atau fase cair, supaya kalian tidak salah menentukan persamaan untuk konsentrasi reaktannya atau CA ya untuk kasus ini. Gitu. Jadi tadi kita sudah menyusun persamaan laju reaksinya. Nah, kemudian ini CA-nya sama dengan CA0 kali 1 minus XA. Nah, kemudian nilai ini CA kita substitusi ke persamaan laju reaksi ini. Jadi minus RA sama dengan K CA0 kuadrat kali 1 minus XA dikuadratkan. Ya. Itu. Berikutnya. Nah, sekarang kan tadi kan di soal udah diketahui volume. Kemudian yang ditanyakan adalah konversi. Nah, itu untuk menghitung konversi yang bisa dicapai, kita bisa gunakan persamaan yang sudah saya bahas di video sebelumnya, itu persamaan untuk RAP ya. Jadi ini adalah persamaan untuk RAP, di mana V sama dengan FA0 integral dXA per minus RA. Ya, jadi kita bisa gunakan persamaan ini untuk menyelesaikan persoalan ini. Nah, tadi kita sudah sampai pada ini ya, persamaan laju reaksinya udah kita jabarkan. Kemudian, nah persamaan minus RA ini kita substitusi ke persamaan 1 di sini. Nah, jadi untuk yang penyebutnya, ini kita masukkan menjadi KCA0 kuadrat kali 1 minus XA kuadratkan. Ya. Nah, kemudian di sini karena nilai K dan CA0 ini konstan, ya, ini boleh kita keluarkan jadi FA0 per KCA0 kuadrat. Jadi yang di dalam integral tinggal dXA per 1 min XA kuadrat. Nah, untuk menyelesaikan integral ini kan integralnya harus kita selesaikan. Tadi di video yang sebelumnya saya sudah sampaikan, saya sudah tunjukkan appendix dari Vogler. Jadi ada beberapa penyelesaian untuk bentuk integral gitu. Nah, untuk persamaan integral yang ini kita bisa selesaikan dengan bantuan appendix tersebut. Nah, di sini sudah saya kutip untuk persamaannya. Ya. Di sini kan ada persamaan integral dXA per 1 min XA kuadrat, ya kan? Nah, ini saya ambil dari appendix Vogler, appendix A1, yang persamaan A2. Di sini kan bentuknya sama ya, dx per 1 min x kuadrat. Ini persamaan integralnya sama dengan ini, jadi kita bisa langsung tahu penyelesaian untuk integral bentuk seperti ini itu adalah 1 minus 1 per 1 minus x2 minus 1 per 1 minus x1. Nah, ini perlu diperhatikan, di sini digunakan x1 dan x2 karena ini batas bawahnya adalah x1, batas atasnya adalah x2. Nah, sementara karena kita batas bawahnya adalah 0 dan batas atasnya adalah xa, maka kita harus sesuaikan. Nah, jadi di sini menjadi 1 per 1 minus xa dikurang 1 per 1 minus 0. Ya, jadi bentuk ini sama dengan bentuk yang ini. Nah, kalau sudah seperti ini, udah mudah, kita sudah bisa masukkan angka-angka apa saja yang sudah diketahui, sampai akhirnya nanti kita bisa menemukan nilai XA ini. Karena kan XA tadi yang dicari. Nah, setelah kita dapatkan persamaan 2, kita substitusikan. Oh, tapi sebelum disubstitusi, ada satu data yang belum kita ketahui. Nah, kita kan di sini butuh nilai FA0 atau laju alir molnya ya, molar flow rate-nya. Untuk mendapatkan FA0, kita harus menghitungnya dengan cara mengalihkan CA0 dengan VA0. Dimana tadi CA0-nya diketahui adalah 1 mol per liter, dengan VA0-nya itu adalah 5 liter per menit, maka kita dapatkan laju alir molnya adalah 5 mol per menit. Maka di sini FA0-nya adalah 5 mol per menit. Nah, setelah ini kita sudah bisa masukkan baik itu nilai FA, kemudian V, nilai K, CA0 ke persamaan 2 yang ini tadi.
Ya, kan ini udah lengkap. V-nya udah kita ketahui, FA0-nya sudah kita hitung tadi, K-nya juga sudah diketahui, begitu juga dengan CA0-nya sudah diketahui. Setelah itu tinggal kita masukkan. V-nya adalah 800, kemudian ini FA0-nya 5 mol per menit, ya. Kemudian di sini ada K, K-nya 0,07 dan CA0-nya itu adalah 1 mol per liter, jangan lupa dikuadratkan. Nah, kemudian jangan lupa kita ngalihkan dengan hasil integralnya tadi, ya. Jadi kan hasil integralnya adalah ini. 1/1 minus XA dikurangi 1/1. Nah, jadi ini jangan lupa dikalikan dengan hasil integralnya, ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita sudah dapatkan persamaan seperti ini sudah mudah untuk diselesaikan. Dari sini kita bisa dapatkan nilai XA-nya. Dari hasil perhitungan matematis biasa, diperoleh nilai XA-nya atau konversi A-nya adalah 0,92. Jadi, dengan volume reaktor 800 liter tadi, kita dapatkan konversi yang bisa dicapai itu sebesar 92%. Nah, jadi itu adalah step by step-nya ketika kalian menyelesaikan soal untuk reaktor alir pipa. Nah, itu tadi adalah contoh soal untuk yang fase cair. Nah, sekarang untuk contoh soal yang kedua, ini adalah reaksi fase gas. Nah, jadi di sini supaya kalian tahu apa bedanya ketika kita menyelesaikan suatu reaksi fase cair dan juga suatu reaksi fase gas, ya. Jadi untuk contoh soal 2, ini adalah reaksi fase gas. Di sini diminta untuk menghitung volume RAP yang diperlukan untuk memproduksi etilen dari etana berdasarkan data dan asumsi di bawah ini. Nah, jadi kita mau memproduksi etilen dari etan, ya, di mana reaksinya adalah ini, C2H6 menjadi C2H4 ditambah H2. Kemudian di sini di bawahnya ada beberapa data dan asumsi. Yang penting untuk kalian perhatikan juga bahwa yang pertama, umpannya berupa etana murni. Ya, saya ketikkan dulu. Dan di sini dikatakan bahwa umpannya berupa etana murni dengan laju alir 162,8 mol per sekon. Ini berarti adalah FA0, ya. Nah, di sini sebelum saya lanjut, ini kalian bisa ubah persamaannya, ya. Ini kan koefisien stoikiometrinya udah setara, ya. Jadi di sini kalian bisa anggap si etananya ini sebagai A, kemudian ini etilennya sebagai B, hidrogennya boleh sebagai C. Dan jadi nanti ketika kalian menyusun notasi-notasinya ini supaya nggak susah, ya. Jadi untuk senyawa A itu di sini adalah etan atau umpannya. Ya, maka di sini laju alir 162,8 mol per sekon ini adalah FA0 pada 1100 Kelvin dan 6 atm. Di sini ada T0. Ini adalah P0. Ya. Kemudian reaksi itu adalah reaksi orde 1, irreversible, dengan K pada 1100 Kelvin adalah 3,07 sekon pangkat minus 1. Kemudian ada asumsi yang pertama, reaktor dioperasikan dengan kondisi isotermal. Kondisi isotermal itu maksudnya apa? Jadi T itu akan sama dengan T0. Jadi nanti di akhir reaksi itu suhunya itu akan sama dengan suhu awal yang ini, ya. Jadi sepanjang reaksi suhunya dia tetap 1100 Kelvin. Kemudian juga reaktor dioperasikan dengan kondisi isobar. Isobar ini maksudnya adalah P-nya konstan, ya. P-nya konstan. Nah, jadi untuk tekanannya 6 atm ini juga tetap. Jadi dia sepanjang reaksi tekanannya tidak berubah, tidak terjadi pressure drop, tetap 6 atm. Kemudian untuk data berikutnya konversi etananya 80%, ya. Jadi di sini sudah diketahui beberapa data-data dan juga asumsi untuk menghitung volume RAP yang diperlukan untuk memproduksi etilen dari etan.
Nah, seperti yang kita ketahui bahwa etilen itu kan adalah senyawa dengan fase gas. Jadi kita bisa simpulkan bahwa reaksi ini adalah reaksi fase gas. Nah, kalau misalnya reaksinya fase gas, tentunya kita menyelesaikannya berbeda dengan reaksi fase cair seperti yang dicontoh soal pertama tadi. Walaupun mungkin secara umumnya step-stepnya atau langkah-langkahnya itu sama, namun ada beberapa persamaan yang berbeda. Nah, jadi di sini saya tidak tuliskan secara rinci satu persatu sampai ketemu hasilnya, enggak. Tapi saya di sini hanya tuliskan langkah-langkah penyelesaiannya aja, ya. Jadi nanti silahkan kalian lanjutkan, kalian lengkapi sendiri sampai diperoleh hasil akhirnya. Tapi kalian harus perhatikan terlebih dahulu penjelasan untuk langkah penyelesaian berikut. Oke. Nah, untuk langkah penyelesaiannya, pertama, sama seperti contoh soal 1 yang tadi, kita tentukan dulu persamaan laju reaksinya. Dan di sini saya sudah tuliskan bahwa persamaan laju reaksi itu adalah minus RA sama dengan K kali CA. Nah, kenapa dia bisa K kali CA? Jangan lupa di sini disampaikan ya bahwa reaksinya itu kan adalah orde 1. Nah, karena di sini tidak ada keterangan kalau dia non elementer, berarti kita bisa asumsikan bahwa reaksi itu elementer ya. Jadi di sini ada satu reaktan di mana koefisien stoikiometrinya adalah 1, maka kita bisa tuliskan bahwa persamaan laju reaksinya itu adalah K dikali dengan CA. Ya, CA-nya di sini pangkat 1 karena dia orde 1 reaksinya. Nah, kemudian sekarang kita mau mencari nilai CA. Nah, untuk mencari nilai CA di fase gas ini berbeda dengan di fase cair. Untuk reaksi fase gas, nilai CA itu dapat ditentukan dengan persamaan berikut. Ini ada CA sama dengan CA0 kali 1 minus X per 1 plus epsilon X. Nah, epsilon di sini itu adalah perubahan mol. Nah, jadi untuk reaksi fase gas itu kan terjadi perubahan mol. Maka dari itu, adanya perubahan mol tersebut kita masukkan ke dalam perhitungan. Nah, di sini untuk nilai epsilonnya untuk kasus ini adalah nilainya 1. Nah, caranya itu adalah 2, di sini kan ada 2 kurang 1 per 1. 2 di sini ini adalah total koefisien stoikiometri di produknya. Di sini kan ada 1, di sini kan 1, ya. Di sini 1. Berarti untuk produknya koefisien stoikiometrinya adalah 2, ya. Dikurangi dengan koefisien stoikiometri reaktannya. Di sini kan 1. T2 kurang 1 dibagi dengan ini, koefisien stoikiometri reaktannya. Ya. Jadi 2 kurang 1 dibagi 1 sama dengan 1. Nah, kalian perlu perhatikan ya bahwa nanti tentunya kalau misalnya persamaannya beda, nanti nilai epsilonnya juga pasti akan beda tergantung dari koefisien stoikiometrinya. Nah, untuk kasus ini, nilai epsilonnya kebetulan adalah 1. Ya. Tadi setelah kita menentukan nilai CA-nya, sekarang kita harus menentukan nilai CA0. Di sini kan di soal belum diketahui nilai CA0 ya, jadi kita harus tentukan dulu. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kita menggunakan persamaan gas ideal. Jadi persamaan ini udah pernah saya sampaikan juga di pertemuan sebelumnya. Saya agak lupa di pertemuan berapa gitu ya. Jadi di sini CA0 sama dengan YA0 P0 per R kali T0. Nah, di mana nilai YA0 ini adalah fraksi reaktan mula-mula ya. Jadi kan di sini reaktannya kan etana murni. Karena dia pure etan atau etana murni, maka Y-nya ini sama dengan 1. Ya. Y0 sama dengan 1. Kemudian dikalikan dengan P0. Nah, P0 di sini adalah yang ini, 6 atm. Kemudian R ini adalah tetapan gas ideal. Kemudian untuk T0-nya adalah temperatur reaksi yang 1100 Kelvin. Nah, setelah kita hitung dan dapatkan nilai CA0-nya, kita masuk ke langkah yang berikutnya.
Langkah berikutnya kita gunakan persamaan RAP untuk menghitung volume, kemudian substitusikan nilai yang sudah diketahui. Nah, ini adalah persamaan RAP ya, yang udah kita dapatkan, yang udah kita pelajari juga. Nah, kemudian kita masukkan, kita jabarkan. Untuk minus RA-nya tadi, kan ini. Nanti jangan lupa CA-nya juga disubstitusikan dari sini ke persamaan minus RA, kemudian nanti CA0-nya juga dimasukkan ke sini, gitu ya. Pokoknya ini dijabarkan semuanya, dan nanti kita tinggal masukkan nilai-nilai apa saja yang sudah diketahui. Nanti kalau misalnya nilai CA0 sudah diketahui, bisa kita masukkan. Nanti coba kalian turunkan sendiri, selesaikan sendiri. Nah, selanjutnya, untuk tahap yang kelima, kita mau mengintegralkan persamaan ini. Ya, jadi kan tadi setelah kita masukkan minus RA-nya ada K dikali CA, terus CA-nya itu ada persamaan ini. Kan jadi cukup panjang ya persamaan integralnya. Nah, nanti kita integralkan, nanti bentuk akhirnya kurang lebih akan seperti ini. Untuk bentuk integralnya kurang lebih akan seperti ini. Nah, ini masih sama, saya ambil dari appendix yang dari Vogler, ya. Jadi nanti kalian bisa langsung tahu hasil integralnya adalah ini. Ya. Ini adalah hasil integralnya, gunakan hasil yang ini. Kemudian, kalau misalnya udah, nanti kalian selesaikan secara matematis biasa, sampai akhirnya diperoleh nilai P-nya. Nah, jadi itu adalah tahapan yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan soal fase cair ya untuk RAP. Nah, jadi supaya dari sini juga kalian tahu bedanya apa antara reaksi fase cair dan fase gas. Jadi pesan dari saya silahkan diselesaikan untuk yang contoh soal 2 ini dengan mengikuti langkah penyelesaian yang sudah saya jelaskan sampai diperoleh hasil akhirnya, sampai diperoleh volume untuk menjalankan reaksi ini. Oke. Untuk contoh soalnya, dari saya itu saja. Ada 2 contoh soal tadi ya. Mudah-mudahan cukup bisa dipahami. Sekian dari saya. Jangan lupa untuk contoh soal nomor 2 dikerjakan. Ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan disampaikan dalam forum. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.